Om Swastiastu pemirsa Bali Om TV Swastiastu. dimanapun Anda berada, kembali saya Winata menjumpai Anda kali ini dalam Bali Post Talk, dan saya akan mewawancarai Direktur Utama BPD Bali Bapak Nyoman Sudarmo berkaitan dengan masih tentang bagaimana peran perbankan terutama BPD Bali dalam masa pandemi ini. Kita kaitkan dengan kebijakan OJK yang katakanlah tetap memberikan dorongan gitu ya supaya perbankan lebih berani lagi untuk menyalurkan kredit. Tapi dalam konteks Bali tentu ini juga menjadi tantangan yang berat karena Bali tergantung dari pariwisata. Ada yang mengatakan justru sektor pariwisata inilah yang cukup dihindari oleh perbankan. Kenapa? Karena ya pariwisata belum bisa bangkit karena persoalan pandemi ini. Kita langsung sapa dulu Pak Dirut, Bapak Nyoman Sudarmo. Om Swastiastu Pak. Om Swastiastu, Swastiastu pemirsa Bali TV. Penapi gatra, kena nggih? Sehat, Tetap salam semangat rahayu, ya. sehat. Pak Dirut, kalau kita bicara tentang pandemi COVID ini kan masih ya, Bali Ya. ini masih dalam cengkraman katakanlah begitu, dan masih dalam keterpurukan yang belum jelas ini kapan akan berakhir, dan bagaimana peran BPD dalam hal ini untuk ikut katakanlah membangkitkan perekonomian, ya, menyembuhkan Bali, karena ada himbauan agar Bali menyembuhkan dirinya sendiri, tidak tergantung dari pemerintah pusat, dan perbankan diharapkan untuk melakukan itu. Gimana peran BPD dalam hal ini, Pak Dirut? Terima kasih Pak Winata, terima kasih pemirsa Bali TV yang kami hormati. Sebelumnya kita menyampaikan salam sehat dan selamat menyongsong Hari Raya Galungan dan Kuningan, menjalankan ibadah puasa bagi saudara-saudara Muslim yang melaksanakan. Dan apa yang disampaikan pertama berkaitan dengan pemulihan ekonomi, tentunya pemerintah Republik Indonesia melalui Pak Jokowi sudah melaksanakan upaya vaksinasi di Bali khususnya, dan termasuk menetapkan 3 zona hijau kan pariwisata di Bali, termasuk kami perbankan. Terima kasih pada pemerintah Provinsi Bali, juga kita perbankan dan BPD juga sudah mulai dilaksanakan vaksinasi, tentunya dalam rangka menguatkan imunitas, termasuk masyarakat di 3 zona dan masyarakat lain sudah mulai dilakukan vaksinasi. Dan juga adanya rencana kebijakan dari pemerintah Republik Indonesia untuk membuka pariwisata di bulan Juni atau Juli. Tentunya ini memberikan harapan segar bagi kita untuk bersama-sama untuk bersama bangkit. Ya, kami dari Bank BPD Bali sampai dengan saat ini masih bisa untuk tumbuh secara positif dari sisi penyaluran kredit. Sampai dengan Maret kita menyalurkan kredit 19,3 triliun, masih bisa tumbuh kisaran year and year 4%. 4% ya? Ya, tentunya ini kepada beberapa sektor yang memang masih bisa menurut kita survive untuk bisa kita bantu. Dan tentunya harapannya juga pemerintah untuk bisa membangkitkan UMKM dengan penyaluran kredit usaha rakyat. Dan sampai dengan saat ini hampir kurang lebih 26% dari total rencana kredit KUR yang 830 miliar itu bisa kita salurkan sampai dengan triwulan pertama 2021. Tentunya pemerintah juga mendorong untuk bisa terus di sektor-sektor prioritas, yaitu pertanian, kemudian konstruksi, dan sektor menurut penilaian bank yang bisa dilakukan pembiayaan secara lebih akuntabel dan prinsip kehati-hatian. Jadi sebenarnya kalau selama ini tadi Pak Dirut mengatakan BPD tumbuh positif. Ada 4 sektor gitu yang mungkin bisa disebutkan Pak, sektor ini apa aja Pak? Yang di kita itu kan pasti di pertanian masih kita tumbuh, kemudian di perdagangan dalam arti luas, termasuk sektor-sektor lain yang konsumer yang didorong oleh juga regulator OJK dan BI yang kemarin kan sudah dikeluarkan kebijakan untuk DP 0% untuk kendaraan. Kemudian perumahan juga sama. Namun demikian kita kan fokus kepada sektor konsumer yang memang mempunyai captive market daripada Bank BPD Bali. Itu yang masih bisa kita biayai. Tentunya kan ini menjadikan juga demand untuk bisa berbelanja kepada dunia usaha kan. Kalaupun dunia usaha ada produksi, namun kalau yang membeli permintaan juga tidak ada kan, tentunya akan kurang juga.
dalam rangka peningkatan kapasitas pemulihan ekonomi. Tentunya ini harus seimbang untuk meningkatkan daya dorong untuk bisa ekonomi Bali itu secara bersama-sama kita bahu-membahu untuk bisa tumbuh. Baik, kalau bisa dikatakan BPD Bali, Pak Dir, kalau misalnya pandemi ini kan sudah hampir 2020, sekarang udah 2021, sudah setahun lebih gitu ya. Apakah di Bank Pembangunan Daerah Bali sudah membaca tanda-tanda ada pergerakan perekonomian ini sudah mulai atau masih ada penurunan kalau dari secara global dalam pandangan BPD, Pak? Kalau kita melihat kalau dari tahun 2020 kalau Maret itu kan baru pandemi ya, Maret sampai dengan Juni itu kan turunnya tajam sekali ya. Kalau sekarang kan rasanya masyarakat sudah mulai bergerak tentunya ke arah yang lebih positif. Tentunya dengan tadi kita sampaikan di awal vaksinasi oleh pemerintah tentunya kita lihat juga di dunia usaha dan pasar-pasar tradisional juga mulai kehidupan dengan lebih baik, walaupun juga PPKM ada tentunya sudah dibatasi sampai dengan jam 10 masih sudah bisa buka. Tentunya kan ini juga memberikan dorongan untuk sektor-sektor UMKM bisa menghasilkan produksi barang-barang yang bisa dijual. Dan tentunya berkaitan juga dengan Hari Raya Galungan, dengan kebutuhan ini tentunya juga membutuhkan pasokan dari barang-barang. Tentunya ini juga memutar ekonomi juga dengan lebih baik. Ya, ada yang mengatakan bahwa untuk sektor pariwisata ini yang agak sulit katanya perbankan memberikan kredit katakanlah begitu, karena kondisinya kan pariwisata masih sulit pulih walaupun akan dibuka. Gimana BPD menyikapi ini? Apakah belum berani untuk memberikan kredit kepada pihak katakanlah yang bergerak di sektor pariwisata atau seperti apa? Ada pertimbangan-pertimbangan lain, Pak Dirut? Ya, khusus sektor pariwisata kan kita melihat historical daripada debitur juga kan. Historical tentu, historicalnya kapasitas sebelum COVID seperti apa. Yang kalau sebelum COVID memang debiturnya masih bagus, baik, kerjasama dengan pihak bank cukup baik juga dalam rangka untuk maintenance peralatan, kemudian untuk tenaga kerja, untuk bagi debitur lama kami ya Pak ya, itu masih kita bisa bantu kan sesuai dengan POJK 11 2020 dan juga diperpanjang dengan POJK 48 tentunya. Dalam masa restrukturisasi perbankan masih diperbolehkan memberikan tambahan kredit modal kerja kepada pelaku usaha, seluruh pelaku usaha. Seluruh pelaku usaha termasuk pariwisata, hotel, restoran, dan kafe. Tentunya pasti masing-masing bank mempunyai industrial risk rating yang berbeda-beda, Pak. Betul. Yang perlu melihat kapasitas dari hal-hal yang menurut penilaian dari internal masing-masing. Ya, tidak bisa kita samakan, Pak. Karena harus ada tetap prinsip kehati-hatian. Iya, kita dituntut untuk itu juga, Pak. Karena salah perhitungan nanti justru akan jadi bumerang. Baik, kalau kita melihat dalam sektor peran BPD ya. Dengan LPD misalnya, seperti apa ini yang ke depan? Apakah misalnya akan bekerja sama lebih erat, sinergi dengan LPD, karena yang basis keuangan mikro di Bali ini kan LPD, Pak Dirut. Apakah ada strategi khusus juga untuk merangkul termasuk juga LPD dalam hal ini BPD Bali? Terima kasih untuk yang dengan lembaga keuangan mikro, termasuk di dalamnya LPD dan LKM khususnya yang lain, termasuk koperasi, dan juga kita dengan BPR bekerja sama sebagai APEC BPR. Tentunya kita meningkatkan sinergi kerjasama ini dalam rangka untuk mempercepat juga sistem keuangan yang ada saat ini, seperti digitalisasi atau dengan kerjasama untuk merchant QRIS juga. Kita juga melaksanakan PKS dengan BKS LPD. Tentunya dalam rangka mendorong LPD itu digitalisasi juga. Sejalan juga dengan arah kebijakan pemerintah mengenai tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. Di situ bahwa Pak Gubernur Bali, seluruh bupati sebagai ketua tim
untuk bisa menggerakkan digitalisasi daerah. Di sinilah peran Bank BPD Bali mengajak lembaga keuangan mikro, termasuk lembaga keuangan lainnya untuk bisa bersinergi, karena di dunia digital tidak bisa sendiri, harus membuat suatu sinergi ekosistem yang bisa memperkuat daya kita untuk, karena kita kan kapasitinya tidak bisa penuh juga sampai ke desa-desa itu kan. Tentunya kita harus sharing ekonomi juga dengan LPD ya, LPD khususnya. Kemudian karena kita dengan LPD sudah kerjasama hampir 37 tahun semenjak didirikannya LPD. Jadi yang sekarang yang baru adalah tadi ya Pak, digitalisasi. Digitalisasi. Termasuk juga kita mempunyai e-link LPD, elektronik untuk link dengan LPD yang memang core bankingnya bisa cepat disatukan. Sehingga nasabah LPD juga bisa menikmati fasilitas layanan mirip dengan layanan perbankan secara umum. Nah, apakah itu dalam proses misalnya mengkolek tabungan, deposito, simpanan, atau juga untuk mempermudah transaksi, artinya kredit misalnya, apakah dengan digitalisasi juga bisa dilakukan? Ya, kita dengan baru saat ini dengan untuk transaksi pembayaran. Kalau dengan kredit kan masing-masing punya sistem, dan kita melakukan hal ini. Kami pun sudah melakukan digitalisasi dalam proses perkreditan untuk mempersingkat dan efisiensi. Karena BPD sudah melakukan itu ya? Ya, karena kan turunannya adalah gimana bisnis proses itu bisa diperpendek dan jadi lebih efisien, sehingga nasabah akan mendapatkan juga keuntungan untuk harga atau suku bunga yang lebih rendah. Baik, Pak Dirut, kita sudah ya hampir lebih setahun ya. Saya beberapa kali mengulang pandemi COVID, karena saya setiap dengan narasumber, dengan bankir, perbankan, keuangan, saya selalu ingin menanyakan, masihkah kita punya optimisme, Pak Dirut? Tertawa ke Bali, dia terpuruk sekali ya. Pak Dirut gimana melihat Bali ke depan? Kalau saya prinsipnya harus positif, masih optimis, karena pasti Tuhan tidak akan terus memberikan cobaan pada umatnya. Prinsip saya gitu, pasti akan memberikan jalan keluar bagi kita. Pada saat inilah kita diuji untuk tetap bisa survive dan bisa membuat inovasi-inovasi seperti tadi, inovasi untuk efisiensi bisnis proses, inovasi untuk digitalisasi pembayaran. Tentunya ini yang bisa menekan cost yang ada. Mungkin itu. Jadi menekan cost ya yang dilakukan. Dan berharap memang pariwisata segera dibuka ya, Pak Dirut ya. Karena kalau itu nanti ditunda-tunda lagi agak riskan juga gitu ya. Kalau Pak Dirut kira-kira sampai berapa lama kita bertahan tanpa pariwisata, kalau menurut Pak Dirut? Punya prediksi tidak? Iya, kan pemerintah juga mengarahkan bangga berwisata di Indonesia juga. Ya, kita ke depan mungkin ya, kalau belum bisa dibuka pun wisatawan asing, tentunya wisatawan secara Nusantara bisa masuk, karena captive daya belinya juga cukup bagus juga. Tentunya ada fasilitas-fasilitas yang kalau semua nanti sudah divaksin penduduk Indonesia, kemudian dipercepat, kemudian dipermudah adanya alat tes dengan genos juga sekarang kan lebih murah nih. Kan selama ini kan itu yang mahal, menyebabkan orang harus ke Bali itu H-1 harus swab antigen atau yang lain, tentunya cost-nya akan menambah. Dan adanya alat-alat seperti ini tentunya efisiensi kepada pelaku pariwisata bisa lebih bagus. Nah, kita lihat kemarin di libur panjang juga lumayan cukup bagus wisatawan yang ke Bali. Ya, intinya tetap optimis ya Pak. Tetap optimis untuk Bali dan Indonesia maju. Kalau sudah perbankan optimis, kita juga semua masyarakat mungkin bisa mengambil ini, dan peran BPD dalam hal ini sudah seoptimal mungkin untuk menjaga perkembangan perekonomian Bali supaya tetap berdenyut dan bergulir dan terus meningkat di masa-masa yang akan datang. Terima kasih Pak Dirut atas waktunya. Terima kasih. Dan demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Mudah-mudahan badai ini segera berlalu, perekonomian bangkit kembali, dan kita bisa kembali normal seperti sedia kala. Saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih, sampai jumpa.